Kenapa saya bilang saya mohon maaf? Kekurangan saya itulah untuk datang tiap hari itu saya nggak ada waktu. Terus yang kedua, kalaulah kayaknya ada miskomunikasi. Kenapa saya bilang ada komunikasi? Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama masalah guru. Masalah guru, kenyamanan guru. Ini insya Allah nanti kita akan mungkin semacam yang pertama tugas. Jadi tugas itu tidak terfokus ke kepala sekolah. Kemarin Pak Yakin kok semuanya include. Iya. Jadi sekarang Bu Pita sudah memutuskan ini bagian ini bagian ini, terus koordinasi dengan yayasan itu sudah, insya Allah. Makanya kami mau rapat, ada semacam penanggung jawab tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kenyamanan di segi keuangan itu mungkin kita berubah di tahun ajaran, Bu. Kalau sekarang kita sudah mengontrak dengan guru kita, terus mungkin ada semacam bonus-bonus bisanya. Kalau penambahan kita pikir dulu untuk ajaran baru, seperti itu. Terus yang kedua, guru harus tamatan yang profesional. Pada dasarnya, Bu, kami juga nggak mau loh guru-guru itu guru yang tidak S1. Kami juga tak mau, tapi cuma kami lihat dari dedikasi guru tersebut, dia mampu untuk mengajar, untuk kreativitas anak, untuk mendidik, untuk mengayomi anak-anak. Seperti itu, Bu. Bukan berarti kami tidak menuliskan di sana S1, tidak. Bukan berarti kami itu melihat guru itu S1, tidak, Bu. Itu kami nomor 2 kan. Yang kami utamakan dia penyayang nggak sama anak-anak, dia memiliki karakter yang bagus nggak. Kalau dia cuma untuk mendapatkan uang bulanan saja, saya punya juga nggak mau, Bu. Nggak mau. Jadi bukan berarti kami itu, kenapa dalam lowongan itu cuma ini. Dia kan ada tes wawancaranya nanti, ada tes wawancaranya, ada tes dia supervisi di kelas. Kami bisa lihat, gitu. Bukan kami ngambil asal-asal guru, tidak, Bu. Tidak. Kami juga mikir, anak itu anak SD. Anak SD itu beda dengan SMP. SMP itu cuma tugas, besok kerjakan, ini kerjakan. Kalau SD tidak, dibimbing. Ada yang kata Bu Pita yang belum bisa baca, ya Bu Pita? Ada yang kelas 1. Ada seperti itu. Kalau nggak dibimbing, nggak diingatkan, begitu juga anak kita. Rata-rata keluhan ibu-ibu ada dengan anak-anak kita, tetapi cuma kita diskusikan. Oh, kalau ini caranya. Kalau anak yang ini caranya. Jadi saling berbagi, saling bercerita di waktu-waktu istirahat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, ini benar, itu kekurangan kami. Kami lupa untuk mengundang satu bulan sekali. Saya bilang sama Bu Pita, ibu-ibu, nanti sekali sebulan itu harus ada komunikasi. Kelas 2 sudah. Sudah. Ada. Ya, jadi maksud kita itu nanti untuk semester ini kita secara teratur. Sebab kemarin itu kita ada juga semacam Google Form untuk pertemuan orang tua dan guru. Kita ada buat Google Formnya, Bu. Jadi nanti ibu datang, ibu difoto, itu sah-sah saja. Sebab itu laporan dari wali kelas. Seperti itu, Bu. Jadi
Jadi enggak istilahnya itu sebulan sekali, tapi enggak langsung sekaligus gitu. Ada. Jadi sebab kemarin kita kasih wewenang waktu rapat itu kepada ibu bapak ibu guru, terserah, yang penting dalam sebulan itu ada, mau 2 minggu ini, 3 minggu besok, atau 5 atau 8, terserah, yang penting ada. Andaikan ibu itu tidak ada, nanti baru kita komunikasi 2-3 bulan berikutnya kita panggil ya kalau nggak salah. Itu keputusan dari istilahnya kunjungan dari wali kelas ke rumah gitu. Terus yang ekskul anak ini semester kemarin ada ekskul kan. Jadi ekskul itu ibu kita laksanakan dalam sebulan itu 2 kali ekskul guru, 2 kali rencana kita gotong royong. Sebab saya lihat kebersihan itu perlu. Anak-anak kita itu perlu kebersihan. Bukan berarti anak saya cuma pembantu, bukan begitu. Kadang-kadang mendidik dia bagaimana indahnya itu, apa sih indah itu, seperti itu. Jadi ekskul dari guru itu kita 2 kali. Ekskul kita yang dapat untuk semester ini pramuka. Kalau Visenso masih jalan Bu, Visenso masih jalan. Alhamdulillah, Visenso itu ada anak kita yang sudah tampil kemarin dipanggil, alhamdulillah. Dan ini sudah kita dapatkan juga ya kita daftarkan anak kita untuk pramuka. Jadi pramuka ini ada lombanya yang kita ikuti, Visenso 2 orang putra putri. Terus kolase 1, mewarnai 1 ya. Jadi ibu kita udah ambil anaknya. Jadi tinggal melatih. Kami bilang kalau bisa sebulan sebelum tampil anak itu dilatih. Tak ada anak itu yang langsung gejreng, langsung tampil, itu tak mau. Saya tak mau seperti itu. Saya mau yang terbaik. Anak ini saya pengen juara. Kalau juara kita bisa kasih bonus ibu-ibu gurunya. Tetapi kalau tidak, itu suatu motivasi. Bagaimana supaya bisa? Orang olimpiade itu bukan masa sebulan dia langsung olimpiade, tidak. Setahun dia latihan itu. Ajaran masuk ini saya pernah ikut pelatihan olimpiade. Jadi orang itu melatihnya setahun Bu. Tak ada anak itu belajar. Tapi yang materi ini terus dikasih setiap hari sama gurunya. Anak itu kan juga begitu. Sampai dia dapat olimpiade. Begitu anak yang dapat itu, bukan berarti anak saya nggak belajar, anak saya ini, tidak. Kadang-kadang anak itu memiliki kemampuan di situ, seperti Visenso ini. Visenso itu kan latihan cuma sekali saja dalam seminggu. Sedangkan hari-hari yang lain itu kan tak ada terlaksana. Anak itu tak ada latihan lagi. Maka rencana kami ini kalau ibu-ibu setuju. Sebab pada prinsipnya tanpa pastinya tak bisa. Anak-anak ini pun tak bisa dia datang di luar jam sekolah. Alasan karena dia mengaji, karena dia ada aktivitas yang lain di luar. Jadi tidak bisa kita ngambil anak ini pada prinsipnya di luar jam belajar. Jadi maka dari itu, untuk anak yang lomba yang 4 besok ini kami ambil sesudah istirahat. Sesudah istirahat yang 4 ini kami suruh latih. Dia latih diri saya sendiri, nanti dia sama guru, didampingi, bukan didampingi terus, tapi cuma guru melihat. Terus begitu juga kalau hari Sabtu, hari Senin, kalau perlu dia tampil di depan teman-temannya. Hidupkan musik sesudah upacara, tampil dia, kasih support. Sebab kekurangan anak kita Visenso seperti itu, karena anak kita tidak biasa tampil. Ada kekurangan itu, bukan di segi pakaian saja. Anak kita tidak bisa tampil, terus anak kita jreng langsung tampil orang tuanya. Jadi dia agak ikut-ikut sedikit, beda anak orang yang baru. Jadi maka dari itu untuk berikutnya apapun yang akan tampil dalam sebulan itu, insya Allah kami ambil waktu anak-anak sesudah istirahat. Pagi itu dia belajar dulu. Itu mengenai ekskul. Terus ekskul yang lain ini insya Allah akan terlaksana untuk semester ini.
seperti kemampuan kayak Hafiz, kayak anak kita yang lain. Nanti kita bicarakan dengan guru-guru apa aja bagian tupoksi dan kemampuan guru kita, seperti itu. Terus untuk pembangunan sekolah, kami mungkin lebih mengarahkan ke guru dulu, Bu. Kalau ke sekolah kami mungkin belum. Bisa jadi kami di bulan sesudah Lebaran, bisa jadi apakah di bulan Mei, Juni kami persiapkan nanti untuk plafon. Tapi untuk Januari sampai April ini mungkin belum. Seperti itu. Mei, Juni insya Allah. Jadi ada yang baru, insya Allah kita udah ada plafon. Tapi kayaknya tengah-tengah ini bolong. Ya udah, nanti diperbaiki. Oke, terus untuk pembersih sekolah, alhamdulillah sudah ada. Jadi Mas itu bekerja sore, Bu. Dia nyapu teras, dipel teras ini dengan teras kelas 1, dipel, terus lapangan dia sapu. Itu sore ya, Bu? Sore, Bu. Kalau pagi-pagi hujan tuh gimana? Oh, dia tidak, dia kerja juga, Bu. Jadi anak-anak yang ini kayak lapangan kan sering ini sekolah juga kadang kalau hujan ya, Bu, kadang kan bocor. Terus, Bu, takut yang di belakang ini karena udah kejadian longsor di koperasi itu kan, nimpa. Jadi agak was-was juga kalau hujan di belakang ini. Coba nanti kita ini kan ya, Bu, ya. Nanti kita lebih perhatikan lagi. Iya. Yang jelas yang di belakang ini coba nanti kita lebih perhatikan juga. Mumpung lagi jalan tuh beko. Itu dari pemerintah, beko itu. Beko itu pemerintah. Karena kan iya. Kemarin saya bilang Sinso sudah dibilang, tapi sudah terlaksana apa belum nggak tahu itu. Ada yang ini, ada Sinso ya. Iya. Iya, mumpung jadi sekalian. Iya. Coba nanti. Kemarin juga udah dikasih Bapak juga untuk sensor itu sudah, tapi nanti dicek lagi, Bu ya. Terus mengenai komite, kegiatan komite ini yang saya bilang miskomunikasi, Bu. Kenapa? Mungkin ya, kalau selama ini yang terlaksana, saya bukan mengatakan kita itu tidak ada kekurangan, tak ya, kita pasti ada kekurangan. Cuman saya lihat dadakan seperti itu, Bu. Kenapa saya bilang dadakan? Contoh, kita kalau ada kegiatan seminggu sebelum kegiatan kita udah info seperti itu, Bu. Misal Ibu mau ada acara perpisahan guru nih kayak tadi, saya tercengang aja kok ada info nih. Begitu juga yang lainnya, seperti kemarin Bu Yanti, saya datang, ada perpisahan, ada perpisahan Yanti, ada apa? Mama saya tanya sama Mama Zenka kan, ada apa, Bu? Ada acara ini perpisahan, anak-anak kan makan tadi, jadi sekarang guru-guru makan. Nah, itu jawab guru. Kata saya, apakah berdiri sendiri ini komite? Kata saya kan, atau gurunya tak kasih tahu kami, gitu kan? Saya pribadi, Bu, bukan berarti saya tak mau kasih sumbangan, tidak. Mana ada, Bu, seperti itu? Tak ada. Kalau rasanya perlu, ada rezeki saya kasih. Ya, tapi bukan berarti Ibu menyatakan uang komite itu hanya uang komite saja. Pada dasarnya uang komite itu yang perlu, Bu.
kegiatan komite. Cuma dari yayasan itu semampunya saja memberikan dukungan. Begitu juga ibu-ibu. Oh saya menambah, kata ibu-ibu komite. Nah, jadi posisi kita juga begitu, kita tambah begitu. Tapi cuman yang jadi masalah itu satu, miskomunikasi Bu. Pak Yakin tak pernah kasih tahu saya ada acara ini Bu, ada acara ini Bu, tak ada. Terus terang ini. Cuman Bu, kita ada acara apa kemarin itu? 17 Agustus atau apa itu? Lupa. Yang jelas seperti itu. Loh, kok guru-guru senang, tahu beres saja saya kayaknya ini gitu. Kalau analisa saya begitu, guru-guru tahu beres aja ya, kata saya enak juga ya komitenya ya, gitu pikiran saya. Kenapa? Karena kami di sana di SMP 29 itu apa-apa komite lapor, komite komunikasi datang ke sekolah, kadang-kadang diundang ke sekolah. Pak, kita nanti ada acara ini Pak, yang diundang ini, nanti Bapak hadir ya, hadir, nanti Bapak ini ya, itu seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita kan beda Bu, kita swasta, sebaiknya komunikasi saja, nggak ada yang istilahnya kita yang tak mau, kita tak ini, tak lah. Masa kita sendiri makan nanti, makanya saya berat untuk makan kemarin itu. Saya makan, saya tak kasih. Enak saya jadi. Jadi, ini ada acara yang seperti itu. Dan saya mohon maaf, andaikan benar itu sudah diinfokan sama kepala sekolah, saya nggak tahu juga. Saya mohon maaf kalau benar seperti itu. Tapi selama ini, Bu, nanti ini komite buat ini, nanti dari sekolah mana? Itu tak ada. Ada seperti itu. Yakin nggak ada Bu? Kalau acara-acara besar nggak ada dari kepala sekolah ngadu ke ibu bahwa misalnya ada acara ini, nggak pernah kepala sekolah ngaduin sama ibu. Soalnya kami kalau ada acara selalu rapat sama guru. Ya. Jadi wewenang kami langsung ke ibu itu kan nggak mungkin. Jadi kita kan ada jalurnya kan, ke guru, ke kepala sekolah, pak sekolah ke ibu. Kita kemarin itu kalau nggak salah ya beristilah, kalau nggak salah itu spanduk. Acara-acara kita biasanya spanduk. Natal kan? Natal, Maulid Nabi, biasanya kita adakan ke spanduk. Itu berarti kan itu ada pemberitahuan Bu. Jangan ibu bilang nggak ada pemberitahuan sama saya kalau ada acara-acara apa. Kami kalau acara makan-makan ya nama ibu-ibu komite aja kan, wajar itu kan Bu. Tapi kalau acara-acara sekolah ya kami rapatkan dulu Bu. Tapi saya lihat, saya bukan apa ya, saya sangat bersyukur dengan ibu-ibu komite. Kenapa? Kalau kita itu ya acara Isra Mi'raj, ya udah Isra Mi'raj, udah selesai balik. Ini saya lihat ibu-ibu komitenya bagus, bukan berarti saya memuji Bu, benar adanya. Jadi pas waktu acara Isra Mi'raj oleh Nabi, setelah itu guru-guru makan rame-rame kita. Itu nggak terpikir di pikiran saya ke arah sana. Jadi kita cuma terpikir, ya udah pas waktu itu, ya udah apa yang diperlukan spanduk Bu, udah Bu spanduk desain pesan, gitu Bu. Jadi kalau hal seperti itu kita biasakan dengan hal anak nanti komite setelah acara kita makan-makan, ya udah kita buat di mana yang terbaik. Saya ngikut, bukan saya menghalangi, saya mengikut ibu-ibu. Kalau benar hal seperti itu terlaksana, sebab bagaimanapun juga kan ibu-ibu guru kami juga nantinya istilahnya ada makanan, ada ini, gitu seperti itu. Jadi kerjasama itu perlu. Dan kalau bisa Bu Tita nanti kalau ada acara-acara nanti diingatkan saja. Nanti kita dari sekolah semacam sumbangan apa selain dari spanduk diinfokan. Nanti untuk tidak terlalu banyak. Enak juga ada komite kan? Saya yakin. Yang jelas kerjasama saja. Yang jelas kerjasama kita saja. Sebab kalau saya sih ikut saja. Tapi jangan dinilai
nilai dari keuangannya, tetapi nilainya keikutsertaannya. Seperti itu. Tapi kalau ada acara Bu, dinilai ya uang sumbangannya lah Bu. Kalau ada acara gitu, komite kadang ngeluarin 1.500.000. Jadi Komite itu sebulan dapat berapa Bu? komite nggak menentu, karena nggak setiap anak itu ada yang bayar kan. Berarti ditanggulangi gitu ya Bu ya? Ditanggulangi atau gimana itu? Enggak, uang yang ada aja dipakai. Kalau ada acara apa, uang yang ada dipakai gitu. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan kan hari Jumat kan kita ada bukti. Ya. Pada acara yang muslim kan kita ada IPA, terus kami ada sebanyak itu. Nah itu uangnya selain saya sendiri mereka akan sama Biasanya Bu Kris itu keuangan itu disimpan kepala sekolah. Setelah itu nanti kalau ada acara digunakan juga. Seperti kita bulan puasa, ada sembako atau apa. Nanti penambahannya dari situ Bu. Sebab hari Jumat itu yang muslim pun juga ya Bu Pak. Yang muslim pun juga mengumpulkan infak hari Jumat itu. Oke. Terus keuangan yang seperti itu sebenarnya komunikasi saja Bu. Kalau pada dasarnya keuangan itu sensitif. Kenapa kemarin kita dari pihak yayasan membuat dan kerjasama dengan BNI, keuangan itu sensitif Bu. Kadang-kadang bilang udah bayar. Kita pun juga kenapa kemarin nggak ada ini gitu. Seperti itu. Makanya kita pakai virtual account. Terus virtual account itu Bu, kalaulah terkirim ternyata ada buktinya, kita pun menerima Bu. Nggak ada istilahnya, oh nggak ada di sini, nggak ada Bu, tidak pernah. Misalnya datang orang tua nih, kita panggil misalkan, oh saya sudah bayar, nah ini buktinya gitu. Ternyata sama kita nggak ada. Nah itu kita perbaiki. Kenapa kok nggak ada ini? Ada apa? Ini ada bukti loh. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya ibu udah bayar terus nggak ada tagihan, tak ada. Jadi alasan kita kenapa tetap virtual account itu Bu, keuangan itu sensitif. Kita nggak mau saling tuduh ini tuduh itu, tidak mau. Jadi udah seperti itu, kita lihat data saja itu nampak. Itu datanya nampak seperti itu. Itu gunanya virtual account. Selama ini kita alhamdulillah dengan virtual account ini tidak ada kendala. Cuman Ada lah Bu, jangan bilang nggak ada kendala. Iya. jadi awalnya ada Bu Ani dengan itu dengan presiden apa dengan Jadi kemarin itu kami infokan ke pihak yayasan, infokan ke wali kelas, andaikan ada orang tua yang bermasalah datang, kami tunggu dari jam sekian sampai jam sekian. Seperti itu Bu. Jadi kami nggak ada pula main lepas begitu saja, tidak. Seperti itu. Jadi ternyata yang datang itu clear. Ada beberapa orang itu benar terbukti keuangannya itu segitu pembayarannya, seperti itu Bu. Jadi andaikan nanti ada laporan ke komite,
Nanti ibu ngomong, kita kasih waktu nanti. Saya pribadi akan saya kasih waktu. Ya ada waktu kenaikan kelas, tiba-tiba dibilang dia ada tunggakan 1 bulan. Jadi kalau udah lama kan Bu, jadi bukti sama kita kan udah nggak ada kan. Jadi akhirnya dia bayar. Itu pernah kejadian pas kenaikan kelas. Saya nggak nyebut orangnya ya. Soalnya saya lihat sendiri. Ya mau nggak mau bayar. Seperti itu. Iya. Jadi kalau bisa. Ini Bu, kalau seandainya kita nggak nyimpan bukti, kalau di virtual account kan jelas kan, kita nggak nyimpan bukti. Tapi kan data anak kan ada kan pembayarannya, walaupun kita nggak nyimpan bukti itu kan. Iya, kita ada bagian keuangan Bu Febri ya, Bu Febri ya. Sekarang Bu Febri bagian keuangan Bu. Jadi keuangan apa itu setiap bulannya itu orang tua kirim, nanti Bu Febri terima dari wali kelas, nanti dia catat. Ini kan gitu prosesnya Bu. Nah seperti itu. Jadi data itu ada sama kita. Terus yang kedua, data untuk orang tua itu kita pakai kartu ya Bu Febri ya. Kartu SPP. Kartu SPP anak ada kan? Ada. Jadi pastikan nanti kartu SPP itu sudah tertulis. Setelah ibu membayar, tinggal ditulis, nanti ibu harus terima kartu itu lagi yang sudah tertulis tanggal pembayaran itu. Seperti itu. Itu prosesnya ya Bu Febri ya. Oke. Terus pembatas kantin. Pembatas kantin ini mungkin nanti Ibu yang itu tujuan kita kan mengeluarkan air Bu. Mengeluarkan air kita mungkin yang bagian sana Bu. Sebab yang bagian sini saya trauma loh. Air itu banyak lepas ke kelas. Seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti kita kasih kan ada tangga naik itu, tangga naik ke kelas 6, mungkin kita kasih spare beberapa kotak, nanti kita air keluar lewat sana. Kalau sini kenapa kita tidak kasih? Sebab air yang turun itu biasanya dia ke tempat yang rendah Bu. Kalau di dekat dinding itu agak tinggi, gitu. Nah seperti itu. Maka kita ambil yang di situ. Itu mengenai pembatas. Terus yang terakhir, komite ditutup. Saya pada dasarnya tidak setuju. Tapi cuma kenapa saya tidak setuju? Alasan saya, kita sebenarnya miskomunikasi saja. Kalau ibu menyatakan saya ini lebih salah total, saya tidak ada lebihnya dari ibu-ibu. Saya juga ibu rumah tangga. Saya juga tinggal di sini, sama dengan ibu-ibu. Gak ada beda kita, cuman beda posisi saja. Mungkin Allah kasih titipan, itu saja. Yang lainnya tidak Bu, sama kita. Toh saya pagi-pagi masak juga kok, punya keluarga juga, sama dengan ibu-ibu, punya anak juga saya. Tapi cuma di posisi mungkin agak beda dikit aja. Dan itu hanya titipan. Allah kasih tidak ya tidak. Allah kasih banyak anak banyak. Saya kembalikan ke Allah saja Ibu. Makanya setiap ada masalah di sekolah saya titip sama Allah saja. Mana yang terbaik ya Allah? Kalau itu yang terbaik ya Allah, yang penting sekolah sama itu jalan. Beri yang terbaik. Kalau ibu guru kepala sekolah ada yang pindah, ya saya sampaikan mungkin itu yang terbaik. Tapi cuman guru-guru yang ada saya mengharapkan sekali. Sebab bagaimanapun juga Batam ini kecil Bu. Di mana-mana kita jumpa. Kecil kan. Jadi tidak baik kita meninggalkan hal-hal yang membuat nama kita tidak bagus. Seperti itu. Jadi dimanapun juga saya secara pribadi ya setiap masalah, misalkan ibu-ibu komite ada yang gak senang dengan saya terima. Tidak ada yang saya tidak terima. Anak aja marah dengan saya terima Bu. Jangankan ibu-ibu komite, anak saya kalau ada yang marah, mau begini, saya terima.
Nggak ada saya menolak-nolak. Begitu juga ibu-ibu guru. Ada yang nggak suka, ya udah. Baiknya gimana? Kita cari jalan keluarnya. Seperti itu aja kalau prinsip saya, Bu. Bukan saya membanggakan diri, tidak. Saya bangga itu hanya sama Allah. Dia memberikan kita kesehatan, kita berkumpul. Mungkin kalau hal seperti ini, kalau menurut pribadi saya, ini miskomunikasi saja, Bu. Kenapa miskomunikasi? Contoh, Ibu bilang tadi, Ibu ada cara makan-makan. Ibu udah sibuk-sibuk seperti ini. Tahu-taunya saya cuma nggak datang sama sekali. Saya nggak ngerti sama sekali ini ada apa. Jadi miskomunikasi saja. Mungkin hal-hal seperti itu akan kita lalui apabila kita saling kerjasama. Itu saja dari saya, Ibu. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Terima kasih. Jadi untuk komite ini tetap Ibu lanjutkan? Kalau saya pribadi dilanjutkan. Tapi kalau pribadi Ibu bagaimana saya nggak tahu. Saya pribadi dilanjutkan. Sebab bagaimanapun juga kita perlu dukungan orang tua. Dukungan orang tua yang kita perlukan. Contoh, kita fashion show nih. Tapi Ibu, fashion show masa anak transportasi sendiri? Ibu, kita mau kerjasama. Kita bukan banyak-banyak kali loh. Tapi kan bawa nama sekolah, Bu. Kayak mana itu? Bukan nama kita pribadi. Bawa nama sekolah anak-anak. Iya. Setidaknya transport, uang makan. Pada dasarnya harus seperti itu, Bu. Ya memang seperti Iya, itu, Bu. harus seperti Iya. itu. Jadi kita siap mau makan, transportasi. Tapi anggaran kami belum ada ke arah sana, Bu. Jadi kalau belum ada anggaran nggak usah diikutkan. Ya ini kan sama saja membebankan orang tua. ya, makanya kami minta orang tua yang misalnya pengen. Sedangkan kan ini membawa nama sekolah Ibu. Iya. Kita daftarkan anak-anak itu contohnya seperti besok ini. Besok ini kita kalaulah fashion show ini pakaian dan lainnya itu benar diberikan dukungan. Kenapa komite ini? Komite ini sangat mendukung kita, sangat mendukung bagaimana yang terbaik untuk sekolah, Bu. Gimana supaya anak itu yang terbaik juga. Beda ya kita di negeri dengan di swasta. Beda seperti itu. Kalaulah anak-anak kita minta dukungan orang tua dulu untuk kegiatan-kegiatan. Tetapi nanti kalau bagian gurunya kita siap, tapi bagian anaknya kita minta dukungan orang tua dulu. Orang tua moga-moga dia termotivasi, anaknya tampil, dia bisa berhasil. Toh nanti pialanya kita kasih ke dia juga. Ya, duplikatnya kita kasih ke anak itu juga. Jadi dari sekolah cuman untuk guru aja, mendukung guru. Iya, sementara kita guru dulu, Bu, untuk tahun ini. Insya Allah ajaran baru kita usahakan. Transportasi guru dengan makan siangnya kita siapkan. Tetapi kalau untuk siswa kita minta dukungan pribadi orang tua. Tapi kan Bu, kalau lomba biasakan yang ada orang tua yang nggak ikut misalnya kan, otomatis anak-anak ini kan dipegang sama guru. Masa guru makan anak enggak? Guru dapat dari yayasan anak enggak? Bagaimana itu? Oh bukan seperti itu, Bu. Bukan pas hari-harinya itu kita kasih, tidak. Kita kasih setiap tanggal 10 atau 15. Setiap tanggal 10 dengan tanggal 15 atau tanggal 15 seperti itu. Oh enggak ada anak makan guru makan sesuatu kayak itu enggak ada dulu. Iya kan, kalau seandainya Ibu menanggung guru, anak ini kan didukung oleh orang tua. Otomatis kan apapun kebutuhan anak orang tua. Kalaupun ada lomba di luar, orang tua nggak bisa ikut. Jadi guru yang nanggung anak ini. Sementara kalau orang tua tak ada, kami bawa nanti anak makan siang dengan guru. Pribadi guru.
pribadi apa tidaknya nanti kami hitung. Sebab biasanya kami lebih Harus jelas lah Bu. Jadi kami pun semangat untuk anak lomba kemanapun, ikut eskul apapun, transport sama makan anak kami dijamin. Guru juga. Iya. Oke lah, berarti untuk setelah komunikasi dengan Bu Vita, nanti keuangannya dengan guru, tetapi yang jelas anak itu kalaulah dibawa guru, kita kan masih terpilih, maksudnya kita nggak pakai pick up, nggak pakai mobil gitu, tidak. Mungkin nanti ditanggulangi guru dulu, nanti guru yang yayasan yang membayar ke guru. Seperti itu Bu, mengenai transportasi dan makan siang siswa. Nah, seperti insya Allah kami usahakan. Iya. Tapi cuman dukungan orang tua juga perlu. Contoh di Pesensus, kami nggak mau juga asal-asalan pakai anak, sesuai dengan tampilan apa hari itu. Jadi jangan, kami nggak mau lagi anak itu asal-asal pergi, asal lomba, kami nggak mau. Kami ambil juara, kami ambil yang terbaik. Jadi kami perlu dukungan ibu-ibu komite nanti bagaimana caranya tampilan anak itu yang terbaik di segi pakaiannya, di segi kalau latihannya insya Allah guru-guru akan melatih seperti itu. Insya Allah yang ke depan ini tiga lomba kita. Ya, jadi kerapian anak itu orang tua. Orang tua itu kan berkat dukungan ibu-ibu komite juga. Seperti itu Bu. Ada lagi mau silakan? Ada lagi Bu? Silakan. Kalau tidak ditutup sama Udahlah, udah.